Tapi niatnya pada waktu itu bagaimana orang-orang, terutama orang-orang Bali, terus bisa berkesenian di tempat lain yang sudah lama mereka karena tidak bergaul sesama orang mereka kadang-kadang itu rindu dengan keseniannya itu. Terus setelah itu kita berpikir anak-anak yang lahir di Jakarta pengen kita perkenalkan kesenian. Ya saya kira di dalam hal itu kita orang-orang Bali tidak ada ambisi untuk menjadikan kesenian Bali itu budaya Indonesia, itu nggak ada. Cuman kan kita sepakat dengan keberagaman, dengan kekayaan kita yang ada ya. Om mati sudayamam swaha. Om. Om. Om Bhurbuasu. Bali itu banyak sekali petuah-petuah yang kita dapat dari ajaran-ajaran berkesenian itu ya. Terutama lagi seni sastranya, kemudian ada seni pewayangannya, tinggi sekali filsafat-filsafatnya itu. Ya kalau kita resapi sedikit-sedikit itu, saya harap mereka itu inilah jangan tinggalkan yang hal seperti ini gitu. Om Bhurbuasu. Itu. Mereka boleh bergaul dengan apa saja yang dia dapat. Seperti saya bilang tadi, olah yang apa kita dapat menjadi kepribadian kita gitu. Sehingga kita tidak kehilangan jati diri. Kita tetap bisa maju. Kemudian kita tradisinya kuat. Masukkan kita olah jadi tradisi lagi. Om Bhurbuasu. Sawitur wareniam Bhargo dewasa dimahi Diyo yona prachodaya. Mungkin di Jakarta itu tantangannya lebih berat karena lingkungannya ya. Kalau di Bali kan kita nengok kanan nengok kiri sudah puro, sudah kegiatan kesenian di Banjar-Banjar penuh ya. Di Jakarta ini kan ya kita baru mulai tahun 70-an sekian itu baru mulai ada puro sebagian, kemudian ada kegiatan-kegiatan orang Bali gitu yang melibatkan kesenian. Nah, terus tahun 70-an itu juga kita mulai buka kegiatan-kegiatan kesenian di berbagai macam wilayah ya. Artinya
bukan hanya untuk menangkal bukan untuk meneruskan, bukan hanya itu ya, meneruskan kesenian, bukan menangkal supaya nggak mati ya. Kita sama semua mukul, ya itu sama semua mukulnya, kamu tinggal pindah tempatnya aja, pindah tempatnya aja. Pada akhirnya kita manfaatkan sekalian untuk pemeliharaan kesenian itu sendiri kan ya. Kemudian buat mereka juga, mereka dapat pengalaman, terus selanjutnya juga kita menjadi benteng untuk kesenian itu bisa tetap hidup. Coba lagi kamu agak dikit lagi. Nah ini bagus nih, kamu bagus banget ini. Dibiasakan segitu ya, jangan sampai ke depan gitu, jangan juga terlalu ke belakang. Ya memang gini, awal-awalnya sempat itu dicurigain orang, kok tari Bali anak saya diajarin tari Bali yang ada sembayang-sembayangnya gitu, terutama yang bukan orang Bali kan. Terus kedua ya itulah ada juga sebagian orang ngapain belajar kesenian Bali, Hindu begitu ya. Padahal kita di kesenian itu tidak terlalu berpikir dari manapun datangnya, ya kita kesenian bersenian. Jangan mati jarinya. Ada getaran ya. Kemudian juga selain tantangan moral seperti itu, ada juga kadang-kadang tantangan kita kan orang-orang itu belum begitu memahami tentang pengembangan kesenian ya. Minjam gedung aja susah gitu, dan juga alat-alat gamelan di Jakarta itu kan baru 1-2 adanya itu. Itu problem kita juga. Kemudian ngajak orang-orang Bali berkesenian yang awal-awalnya itu yang penting senang, kita tidak ngasih apa-apa, datang latihan gitu. Nah itu awal-awalnya seperti itu. Kalau menurut saya generasi untuk saat ini khususnya di Jakarta itu dia belum bisa menyontoh generasi yang benar-benar ada di Bali, seperti kayak mengikuti upacara adat dalam kegiatan ritual, acara-acara ritual yang sangat penting seperti nyepi, terus dan dia belum bisa melestarikan kebudayaannya sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya mereka sudah terkontaminasi dengan kebudayaan lain seperti kayak tarian-tarian modern dance, dan itu bisa mempengaruhi karena ada tarian modern dance itu mereka akan melupakan kebudayaannya sendiri, maka mereka lebih mementingkan tarian modern dance dibandingkan dengan nari daerahnya dia sendiri. Sebenarnya di sini tuh di Jakarta ini banyak sesepuh yang ingin mengajak dan merangkul anak-anaknya untuk melestarikan kebudayaannya sendiri. Seperti kayak contohnya seperti kayak buat acara ritual, terus nari-nari di tempat lain. Mbak, nanti kita hari raya Nyepi kita itu yang jalan semua yang dilarang pada saat hari raya Nyepi ya. Contohnya amati lelanguan, amati geni, amati karya, amati telungaan. Gitu. Kita nggak boleh keluar rumah, kita harus ada di rumah, nggak boleh menyalakan lampu, nggak boleh melakukan kegiatan apapun, tidak boleh nonton, kita harus berpuasa, ya kan Pak? Kita ini dalam rangka menyambut hari Nyepi, Ayu, Mama dan saudara semuanya harus kamu melaksanakan satu teratur penyepian. Ya, satu tidak boleh bepergian, kedua tidak boleh bekerja, tidak boleh bekerja dan menyepikan diri selama 1 kali 24 jam. Tidak boleh makan, tidak harus, dan berpuasa, tidak boleh bepergian dan menjalankan etika dan budi pekerti.
Ya, saya kamu beritahu sebagai anak, ya, harus berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Kalau menurut saya, setelah saya belajar dan mengetahui semua tarian Bali maupun tarian daerah lain, saya mengetahui bahwa nilai kebudayaan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena tanpa adanya budaya, negara kita itu tidak bisa maju. Dan setelah saya mempelajari semuanya tentang tarian Bali, kita hitung-hitung ya kita bisa berolahraga, terus kita bisa mengabdi juga kepada Tuhan, karena tarian Bali itu ada tarian yang bisa mengabdi oleh Tuhan dan para dewa. Dengan semua itu ya saya dapat merubah diri saya. Jadi saya mengetahui jati diri saya kalau saya itu emang benar-benar agama orang Hindu dan orang Bali asli. Jadi bagaimanapun caranya juga saya harus melestarikannya, dan saya ingin belajar menari sampai saya tua nanti. Bentar, mungkin nanti pedandau bisa memulai biasanya ya. Terus kita sudah karyo, rejang. Selanjutnya paling anak-anak nanti mana yang keluar duluan tuh. Nyepi itu sipeng artinya ya sepi. Memang sipeng itu artinya juga nyepi ya. Itu kita tidak melakukan aktivitas apa-apa ya. Terutama ada anjuran cepi itu adalah catur berarti penyepian artinya empat langkah yang harus diperhatikan dalam nyepi itu. Satu amati geni. Matikan api, tidak berapi-api, artinya tidak ada emosi gitu ya. Terus tidak ada ambisi. Terus kedua amati karyo, tidak bekerja. Kalau bekerja kan akan melalui kiri kanan macam-macam itu ya. Terus ketiga amati lelanguan, tidak menikmati hiburan. Kalau itu ya, tidak menikmati hiburan, amati lelungan, tidak pergi. Tidak bepergian, sehingga tidak banyak terus yang dipikirin, tidak banyak yang dilihat gitulah seolah-olah. Pada intinya itu pengendalian diri. Nah dalam pengendalian ini ya kalau di Bali secara visual itu jadi betul-betul istirahat ras gitu ya. Baik alam semesta begitu juga manusianya betul-betul istirahat gitu ya. Mungkin secara polusi juga itu mengurangi polusi itu bukan main itu kan ya. Kemudian juga tidak ada aktivitas perminyakan, nggak ada listrik banyak kan dia. Terus juga yang lain-lainnya juga betul-betul istirahat ya. Saya kira mungkin perlu memang itu ya. Makna Hari Raya Nyepi bagi Ayu yaitu untuk menahan hawa nafsu Ayu, terus menghindari dari gangguan-gangguan yang tidak baik di luar sana. Karena Hari Raya Nyepi itu menggambarkan tentang kesunyian dan ketentraman bagi umat Hindu. Kalau di Jakarta ini banyak yang melanggar. Kan kalau di Bali itu tidak boleh menyalakan, semuanya kan dimatikan, otomatis dia tidak bisa menonton TV. Tapi di sini banyak yang masih menonton TV, memainkan handphone, bahkan dia menelpon teman-temannya ataupun dia SMS lagi nanya lagi ngapain kayak gitu, puasa apa enggak, pasti ada yang kayak gitu teman Ayu.
Nama saya Anak Agung Ayu Agung Daunareswari Jalantik. Umur saya 21 tahun. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Kebetulan saya lahir di Jakarta. Mungkin orang-orang ngira saya lahir di Bali karena namanya udah panjang banget, terus udah kelihatan banget dari namanya Anak Agung. Tapi saya masih lahir di Jakarta. Kebetulan orang tua juga udah lama di Jakarta. Kalau di rumah sih biasanya, kalau dari setiap tahun ke tahun sih kendalanya sama ya, karena kan namanya juga lingkungan rumah kan nggak bisa untuk nyetop tetangga-tetangga untuk misalnya berisik gitu ya kan. Kadang-kadang kalau sore gitu masih ada anak kecil di lingkungan gitu ya, nggak bisa di stop untuk main gitu. Kadang-kadang ya rada kayak aduh berisik ya gitu, tapi ya udahlah, namanya juga bukan di Bali gitu kan, nggak semua orang juga mengerti mesti ngapain kayak gitu-gitu aja sih, paling cuman yang berisik sedikit aja. Kalau misalnya semua orang ngerti ya makna nyepi, pasti mereka sebenarnya sih kalau makna nyepi itu sederhana banget ya, maksudnya kita ngendaliin diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, dan tentunya dengan Tuhan ya, karena kalau misalnya orang ngerti makna nyepi, setidaknya orang tuh bisa ngendalin dirinya untuk tidak ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Coba kalau ini dapat berpengaruh pada kita di Indonesia, ya coba 1 jam aja atau 2 jam aja. Kayak kita bikin di Tamrin Sudirman itu, tidak ada mobil tiap hari Minggu pagi itu baru ruang segitu ya. Itu sebali itu ada se-Jakarta aja itu kan bukan main itu ya. Nah artinya segi positif itu yang kita ambil. Mungkin orang mengerti kan, dari orang yang bergerak dibilang perekonomian dan lain-lainnya nganggap ekonomi itu mandang sehari itu bukan main, itu kerugian gitu ya. Ada. Justru kita sekarang kan ngadepin itu sebetulnya yang keras ya, karena kita nganggap juga zaman ini zaman Kali-yuga gitu. Jadi berbagai permasalahan akan banyak muncul itu. Nah kita sendiri kan udah ngadapin juga sekarang, karena tidak mampu mengendalikan diri, timbullah perkelahian pelajar, kemudian ada teroris lah, kemudian ada juga perkelahian antar etnis, perkelahian agama. Mungkin ini kekurangan kita mungkin ya untuk mampu mengendalikan diri itu. Nah kalau masalah pengendalian ini kita tonjolkan atau sehari-hari kita dengungkan mungkin ya, ya mudah-mudahan lebih baik gitu. Ya kalau kita orang Bali memang di pura-pura pun juga selalu kita begitu kan, selalu ayo kita si A ini teman, si B ini teman, gitu. Sehingga mungkin ya saya juga ya mudah-mudahan sampai sekarang ya tidak banyak melihat orang Bali itu berkelahi gitu atau ribut basah gitu. Khususnya Bali ya, kalau misalnya saya ngelihat, kalau misalnya dari lingkungan saya sendiri aja ya, misalnya di Pura Bekasi gitu, masih banyak sih anak muda yang peduli gitu ya. Mungkin khususnya nggak mungkin ngambil kebudayaannya, misalnya ikut menari atau bermain gamelan. Mereka kan di sini ada yang namanya perkumpulan pemuda-pemudi. Mereka bisa salurin mungkin nggak ada bakat untuk gamelan atau menari, tapi mereka bantu. Misalnya kan kita ada
hari Minggu ada kerja bakti bersama orang tuanya, terus membersihkan pura, kayak gitu-gitu mungkin salah satu bentuk generasi muda untuk istilahnya mengingat-ingat bentuk lain dari sebuah tradisi gitu. Menurut saya masih kuat sih ya gitu. Cuman mungkin caranya rada beda kayak gitu. Harapan saya pingin orang-orang di Jakarta ini, khususnya umat Hindu, dia bisa melestarikan kebudayaannya sendiri, mau mengikuti ajaran agamanya dia sendiri dan kebudayaannya dia sendiri, dan dia mau mengembangkan apa itu kayak seperti tarian Bali, khususnya buat dirinya dia, dan dia bisa mengajarkan, kalau bisa dia bisa mengajarkan tarian Bali itu ke orang lain. Bukan hanya Bali ya, semua kesenian kita seperti itu. Memang sekarang posisinya lagi ini juga ya, rawan juga untuk seni budaya kita di Nusantara ini. Makanya bagaimana caranya membuat bangga generasi muda kita seluruh Indonesia berkesenian tradisi. Tapi bagaimanapun juga kan kalau bisa, karena Bali kan nganut keseimbangan. Ruo binedo, dua berbeda, kain kotak-kotak hitam putih itu kan itu keseimbangan itu. Nah artinya tatu sastranya jalan, kemudian filsafatnya jalan, kemudian juga upakaro tetap jalan. Ini untuk mempertahankan tradisi-tradisi kita itu.